Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cristiano tentunya di Borneo Land. Itu salah satu channel yang membahas tentang kehidupan makro yang ada di lantai hutan hujan tropis, khususnya lantai hutan Kalimantan ya teman-teman. Dan seperti biasa, seperti yang kalian sudah lihat, saya sudah berada di hutan dan kita akan merayap di lantai hutan kita ini untuk sama-sama belajar tentang kehidupan makro khususnya yang ada di lantai hutan kita ini teman-teman. Langsung saja kembali kita menemukan tentunya jamur ya teman-teman. Dan saya menyimpulkan ini jamur genus Ganoderma berdasarkan teksturnya, bentuk fisiknya, dan warnanya. Kemungkinan besar ini adalah jamur genus Ganoderma. Marah lagi. Dan teman-teman bisa menilai sendiri atau mengoreksi apabila saya salah dalam menganalisa nama ilmiah jenis jamur ini. Dan ini dia jamurnya. Oke, ini dia jamur Ganodermanya teman-teman, dan ada, coba bersihkan. Sini ada kumbang ya teman-teman. Saya tidak tahu ini kumbang jenis apa ini yang sering di jamur Ganoderma ini. Saya memang sering menemukan. Coba zoom memperjelas, dan kumbangnya ada duri-durinya ini teman-teman. Untuk Ganoderma ini dia tidak memiliki tangkai atau gills pada bagian lamelanya karena dia memang tidak ada lamela ya teman-teman. Untuk teksturnya teman-teman bisa dengar sendiri, saya ketek seperti ini, dia sangat keras sekali nih teman-teman. Dan dari penampilannya di sini ada garis-garis yang konsisten membentuk setengah lingkaran, dan warnanya mungkin sedikit krem atau coklat tua dicampur dengan garis-garis putih seperti ini. Ini mungkin salah satu ciri jamur Ganoderma teman-teman. Ya, itu dia tadi dari tekstur, warna, dan ciri khas saya menyimpulkan ini jamur jenis Ganoderma. Dan sebetulnya di beberapa genus tertentu jamur ini bisa dijadikan bahan atau obat herbal teman-teman. Tapi untuk menentukan jenis jamur yang mana yang bisa dijadikan bahan untuk obat itu dibutuhkan orang yang memang ahlinya. Jadi untuk di sini saya hanya menyampaikan atau menambahkan pengetahuan saja ya. Kalau jamur jenis Ganoderma ini bisa dijadikan bahan, tapi Ganoderma sendiri punya banyak genus teman-teman. Dan mungkin kita akan terus berjalan mencari lagi apa yang bisa kita pelajari. Oke, dan kembali kita menemukan jamur kemungkinan besar ini Marasmius teman-teman. Tapi saya sebetulnya sedikit kurang yakin karena kurang mampu membedakan antara Marasmius dan Maezena. Tapi berdasarkan bentuk batangnya saya berani menyimpulkan ini jamur jenis Marasmius. Mungkin teman-teman apabila punya pendapat lain bisa dimasukin di kolom komentar teman-teman. Dan ini dia jamurnya. Warnanya kuning cantik ya teman-teman. Dan di sini ada memang kumbang, hewan kecil yang membantu menyebarkan spora untuk jamur ini teman-teman. Dan saya melihat ini salah satu jamur yang memang cukup cantik teman-teman. Tumbuh berkoloni, dan jika saya tutup seperti ini terlihat lamelanya karena silau teman-teman, sedikit panas ini. Seperti biasa ini dia rekaman dari sudut yang paling rendah, dan saya coba zoom untuk memperjelas. Dan oke, kalian bisa lihat sendiri dari tangkainya yang tipis, tidak, tapi sedikit tangguh ini kalau disentuh ini dia tidak dan rasanya sangat dingin teman-teman. Jamur ini dingin tapi lengket sih. Iya, lengket ini. Di sini lengket ini teman-teman. Di sini lengketnya. Kayak getah apa sih ini? Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nih. Getah. Dan bagaimana menurut teman-teman dengan penampilan jamur ini? Dia tumbuh berkelompok atau berkoloni ya teman-teman. Dan coba kita geser ke sini untuk mempercantik sudut pengambilan gambar kita. Dan ini dia, wow, sangat menarik teman-teman. Dan di sini ada
Iya, teman-teman bisa lihat sendiri nih, hewan dia berjoget-joget sepertinya ini. Nah, itu adalah hewan yang membantu penyebaran spora untuk jenis jamur marasmius ini, teman-teman. Oke, itu tadi jamur marasmius menurut saya, karena saya menyimpulkan ini jamur jenis marasmius itu berdasarkan dari bentuknya, payungnya, tangkainya, dan lamelanya. Kalau untuk lamela itu biasanya kalau Maizena itu dia cenderung rapat, teman-teman. Dan payungnya itu dia sebetulnya Maizena jenis payungnya itu lebih banyak yang seperti lonceng, dia tidak terbuka begini. Kalau yang tadi kan terbuka kan, teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu dari pengetahuan yang saya punya, sehingga saya menyimpulkan ini adalah jamur jenis marasmius. Dan untuk Maizena ini di salah satunya saya berani menyimpulkan ini Maizena karena dari bentuknya sangat kecil dan payungnya itu seperti ya payung, bisa lonceng juga, teman-teman. Dan mungkin kalian bisa lihat sendiri kenapa saya menyimpulkan ini jamur jenis Maizena. Ini dia videonya. Saya maksud ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri dari payungnya, bentuknya sangat kecil dan terlihat seperti rapuh ini, teman-teman. Nah, dan rasanya sangat dingin, teksturnya juga sama seperti marasimas, teman-teman. Dan saya coba angkat karena dia tumbuh di daun ini, teman-teman. Bisa diangkat ini untuk memperjelas. Oke, ini dia, teman-teman ya. Mungkin sedikit silau nih, coba kita untuk dia seperti payung ya, teman-teman. Di bagian atasnya ini, nih, bagian atas kepalanya nih, dia lebih mirip payung, bukan corong. Dan untuk lamelanya teman-teman bisa lihat, dia terlihat garis-garis yang sangat rapat untuk bagian lamelanya, teman-teman. Di lamelanya ini terlihat jelas kalau ini sangat rapat, antara bila ke bila itu rapat, teman-teman, bukan tenggang seperti tadi ya. Jadi saya menyimpulkan ini jenis Maizena. Dan dari tangkainya juga terlihat dia bulat, bukan tipis. Kita letakkan kembali biar dia bekerja sesuai dengan fungsinya di alam kita ini, karena dia membantu mendaur ulang sampah yang ada di hutan, termasuk daun. Oke, teman-teman, tadi video kita untuk hari ini. Mungkin sedikit pelajaran yang bisa kita ambil di hari ini, yaitu bagaimana cara bentuk membedakan antara Maizena dan marasmius ya, teman-teman. Dan itu adalah versi dari saya, versi Borneo Lens. Dan minta maaf apabila saya sering salah menyebutkan marasmius dan marasimas. Saya teringat sebuah sirup saset kecil ya, mungkin teman-teman tahu sendiri namanya. Saya sering ingat ke situ dan ingin sekali menyebutkan itu ketika melihat jamur jenis marasimus, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe, teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Borneo Lens.